warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu, Bapak Insinyur Agung Fitra Hadi ST, dan teman-teman semuanya. Baiklah, perkenalkan saya Nadia Marlina selaku moderator, dan di sebelah kanan saya, kiri saya sebagai presentator. Baiklah, langsung saja kita mulai materi yang akan dibacakan oleh Devita Sia. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri 1 ingin membaca hasil kelompok kami yang berjudul Sarana Berpikir Ilmiah. Sarana berpikir ilmiah mutlak perlu dipelajari dan dikuasai bagi seorang ilmuwan, karena sarana berpikir ilmiah merupakan alat bagi cabang-cabang pengetahuan untuk metode ilmiah. Sarana berpikir ilmiah pada dasarnya ada 3, yakni yang pertama bahasa ilmiah, yang kedua logika dan matematika, serta yang ketiga logika dan statistika. A. Istilah-istilah dalam bahasa ilmiah. Yang pertama, bahasa ilmiah. Bahasa ilmiah, pernyataan, pikiran atau perasaan sebagai alat komunikasi manusia. Sebagai alat komunikasi manusia. Bahasa pada dasarnya terdiri dari kata-kata atau istilah dan sintaksis. Untuk menelaah bahasa ilmiah, perlu dijelaskan tentang penggolongan bahasa dan bagaimana cara menjelas istilah-istilah dalam bahasa ilmiah. 1. Penggolongan bahasa. A. Bahasa alami, bahasa isyarat. Yang ketiga bahasa biasa. B. Bahasa buatan, bahasa istilah, dan bahasa artifisial. Yang kedua, penjelasan atau definisi bahasa pada dasarnya mempunyai 3, yakni 1. Fungsi ekspresif atau emotif. Yang kedua, fungsi afektif atau praktis. Yang ketiga, fungsi simbolik atau logis. Definisi berasal dari kata Latin definer, yang berarti menandai batas-batas pada suatu, menentu batas, memberi ketentuan atau batasan arti. Jadi, definisi dapat diartikan sebagai penjelasan apa yang dimaksud dengan suatu istilah, yang penjelasan tentang arti suatu istilah. Yang ketiga, macam-macam definisi. Definisi ini banyak macamnya tergantung masalah apa yang didefinisikan. Namun secara garis besar definisi atas 3 macam antara lain: 1. Definisi nominalis. Yang kedua, definisi realis. Yang ketiga, definisi praktis. Dan materi selanjutnya akan dibacakan oleh Sania. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan materi dari pemateri yang pertama. Hukum-hukum definisi. Dalam membuat definisi ada beberapa syarat yang diperlukan, perlu diperhatikan supaya definisi tersebut baik. Syarat-syarat yang dimaksud dibedakan menjadi 2 antara lain: 1. Hukum definisi nominalis. 2. Hukum definisi realis. 5. Definisi dan ilmu. Berdasarkan penjelasan yang di atas, definisi dalam ilmu alam hanyalah mengenal suatu cara dengan metode matematis untuk mencapai keabstrakan. Sedangkan ilmu-ilmu sosial dan humaniora dalam membuat definisi memakai banyak cara. Bagaimana yang tepat untuk mengungkapkan hal yang didefinisikan. Masing-masing cara ini selama tetap dipertahankan dalam batas-batas ilmu akan dapat bermanfaat untuk memberi penjelasan yang baik. B. Logika matematika. 1. Hukum dasar penalaran. 2. Hukum penyimpulan kategorik. 3. Hukum penyimpulan majemuk. 4. Kaidah-kaidah dasar. C. Logika dan statika. 1. Pola induksi ilmiah. 2. Penyimpanan kausal.
Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materinya akan dibacakan materi ketiga. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang kedua itu, yaitu baca kebenaran ilmiah. Arti kebenaran dapat digunakan sebagai suatu kata benda yang konkret maupun abstrak menurut Abbas Hamami 1983. Jika subjek hendak menurunkan kebenaran, artinya adalah proposisi yang benar. Maksudnya, proposisi adalah makna yang dikandungkan dalam suatu pernyataan atau statement. Jadi, suatu pernyataan kebenaran bahwa proposisi yang diuji itu pasti memiliki kualitas, sifat atau karakteristik, hubungan, dan nilai. Hal yang demikian itu karena kebenaran tidak dapat begitu saja terlepas dari kualitas, sifat, hubungan, dan nilai itu sendiri. Jadi, maka tidaklah berlebihan jika ada saatnya setiap subjek yang memiliki pengetahuan akan memiliki persepsi dan pengertian yang berbeda satu dengan yang lain. Yang pertama, pengetahuan biasa, dan yang kedua, pengetahuan ilmiah, dan yang ketiga, pengetahuan filsafati, dan yang keempat, pengetahuan kebenaran yang terkandung dalam pengetahuan agama. Pengetahuan biasa artinya amat terikat pada subjek yang mengenal. Dengan demikian, pengetahuan tahap pertama ini memiliki sifat selalu benar, sejauh sarana untuk memperoleh pengetahuan bersifat normal atau tidak ada penyimpangan. Dan yang kedua, pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah maksudnya kandungan kebenaran dari jenis pengetahuan ilmiah selalu mendapatkan revisi, yaitu selalu diperkaya oleh penemuan yang paling mutakhir. Dan yang ketiga, pengetahuan filsafati, yaitu jenis pengetahuan yang pendekatannya melalui metodologi pemikiran filsafati yang sifatnya mendasar dan menyeluruh dengan model pemikiran yang analisis. Dan yang keempat, kebenaran pengetahuan yang terkandung dalam pengetahuan agama. Pengetahuan agama memiliki sifat dogmatis, artinya pernyataan dalam suatu agama selalu dihampiri oleh keyakinan yang telah tertentu, sehingga pernyataan-pernyataan dalam ayat-ayat kitab suci agama memiliki nilai kebenaran sesuai dengan keyakinan yang digunakan untuk memahaminya itu. Jadi saya akan menjelaskan teori-teori kebenaran. Yang pertama, teori kebenaran korespondensi, dan yang kedua, teori kebenaran koherensi, dan yang ketiga, teori kebenaran pragmatis, yang keempat, kebenaran sintaksis, yang kelima, kebenaran semantis, dan yang keenam, kebenaran non-deskripsi, dan yang terakhir, kebenaran logis yang berlebihan. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri terakhir ingin membacakan hasil kerja kami. Sifat kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah muncul dari hasil penelitian ilmiah, artinya suatu kebenaran tidak mungkin muncul tanpa adanya prosedur baku yang harus dilaluinya. Prosedur baku yang harus dilalui itu adalah tahap-tahap untuk memperoleh pengetahuan ilmiah, yang pada hakikatnya berupa teori melalui metodologi ilmiah yang telah baku sesuai dengan sifat dasar ilmu. Maksudnya adalah bahwa setiap ilmu secara tegas menetapkan jenis objek secara ketat
apakah objek itu berupa hal yang konkret atau abstrak. Kebenaran dalam ilmu adalah kebenaran yang bersifat objektif. Maksudnya ialah bahwa kebenaran dari suatu teori atau lebih tinggi dari aksioma atau paradigma harus didukung oleh fakta-fakta yang berupa kenyataan dalam keadaan objektifannya. Ilmu kealaman pada umumnya menuntut kebenaran korespondensi karena fakta-fakta objektif amat dituntut dalam pembuktian terhadap setiap proposisi atau pernyataan atau statement. Sekian dan terima kasih. Baiklah, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Jika ada kata salah, mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.